kamu udah kerja bertahun-tahun. Ya tapi kayak pas mau resign dengan alasan yang cukup jelas, terus nggak dibolehin, aku ikut merasakan sebel itu bersama Kim sih. Lebih ke sana. Mungkin dari awal dia udah menemukan ketidaknyamanan di lingkungan kerjanya, mungkin aku udah akan resign sih. Tapi dia bertahan bertahun-tahun, itu keren sih. Pasti seneng banget karena udah sempat nonton juga. Jadi ketika tahu ini dibikin versi Indonesianya, jadi yang kayak semangat banget. Apalagi tahu aku ditawarin buat meranin Kimberly gitu, Kim. Terus pas baca skripnya juga kayak ngerasa seru banget karena apa yang aku tonton versi Koreanya dengan mungkin kayak banyak budaya Korea yang dimasukkan, dibikin jadi versi Indonesia dengan budaya-budaya Indonesia juga, kebiasaan-kebiasaan kita di sini. Jadi seru-seru. Pasti harus siap sih, karena ketika kita udah meranin dari suatu karya yang udah populer juga dari sebelumnya, pasti akan ada perbandingan juga, pasti akan ada ekspektasi-ekspektasi orang yang akan menonton. Jadi harus menyiapkan diri pastinya. Dan udah diadaptasi di beberapa negara lain juga sih, jadi mungkin perbandingannya akan cukup banyak ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap percaya diri. Salah satunya namanya, karena Kim Miso sendiri kan memang udah nama Korea, jadi iya rasanya agak nggak mungkin kalau kita pakai nama itu di sini, jadi diganti jadi Kimberly Laksono. Terus mungkin ada beberapa adegan mereka makan di Korea dengan ala Korea. Di sini kita ada adegan makan di angkringan, jadi khas Indonesia banget. Terus juga kebiasaan-kebiasaan kita di Indonesia sih pasti ditunjukin banget di film ini. Jadi Kimberly ini udah kerja lama banget sama Pak Rendra, terus one day Pak Rendra dikejutkan dengan kabar Kim ini mau resign. Jadi dia yang kayak, oh ini udah sekretaris kepercayaan aku, dia udah menuhin semua permintaan yang mungkin terdengar nggak mungkin tapi dia bisa bikin gitu. Dan jadi di saat itu dia panik juga gitu. Tapi karena memang Pak Rendra ini pun dari awal dia nerima Kim kerja di sana karena ada alasannya sendiri, dan Kim pun akhirnya resign karena alasannya sendiri. Disitulah kisah cinta dimulai. Jujur, aku ingat syutingnya menyenangkan pastinya. Terus ya itu tadi banyak budaya Indonesia yang dimasukin juga, terus juga pergantian namanya pastinya. Terus kita syutingnya di Jakarta. Jadi sebagai sekretaris Kim ini kan memang selalu harus terlihat profesional di depan bosnya, terus juga ya selalu mengiyakan apapun permintaan aneh bosnya walaupun di belakangnya dia ngedumel gitu. Jadi itu sih mungkin di depan Pak Rendra dengan mungkin adegan dia yang berusaha cool, terus juga kayak ya cukup menyebalkan dalam waktu yang bersamaan ya kalau dilihat-lihat. Tapi itu sih, jadi harus menahan wajah yang kayak gitu. Kalau pendalamannya kita waktu itu ada reading, terus juga kita bahas kira-kira bagaimana adegannya akan dibuat, terus juga kira-kira karakter ini akan bereaksi seperti apa di kondisi-kondisi seperti ini gitu. Dan mungkin ada tantangan itu karena kita kan bentuknya film, jadi mungkin yang bisa diceritakan dalam 16 episode kita harus rangkum menjadi satu film ini. Mungkin kesulitannya ada di sana sih, gimana bikinnya semuanya lebih cepat tapi terasa ngalir gitu aja gitu, tanpa terasa terburu-buru gitu. Mungkin
Mungkin lebih ke karena dia tuh kalau ngejelasin sesuatu ke Pak Rendra lumayan rinci, lumayan detail. Jadi dia kayak bisa menjelaskan, oh bapak nih schedule-nya dari sini, nanti bapak ke sini, terus ke sini dan ke sini gitu. Mungkin karena banyak penggunaan nama-nama tempat yang agak terlalu jauh berbeda, mungkin itu yang bikin aku agak yang kayak, habis ini kemana ya Pak Rendra ceritanya gitu. Mungkin kesana kalau nggak salah. Yang aku sukain pasti dia perfeksionis, dia profesional banget. Dia akan selalu cari cara gimana bisa lakuin permintaannya gitu. Dan apa ya, menurut aku dia sangat-sangat pengertian sih. Jadi kayak di sisi lain mungkin ada beberapa yang kayak orang lain ngelihat dari Pak Rendra kayak agak kok gini ya gitu, dia bisa memaklumi semua itu. Kalau yang aku nggak sukain mungkin lebih ke kamu udah kerja bertahun-tahun. Ya tapi kayak pas mau resign dengan alasan yang cukup jelas terus nggak dibolehin, aku ikut merasakan sebel itu bersama Kim sih. Lebih ke sana. Mungkin dari awal dia udah menemukan ketidaknyamanan di lingkungan kerjanya, mungkin aku udah akan resign sih, tapi dia bertahan bertahun-tahun, itu keren sih. Kalau di dunia nyata, mawar ya. Tapi sebenarnya di filmnya juga Willy kayak nggak sepenuhnya baik gitu lagi. Tapi mungkin dia punya alasannya sendiri kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Jujur aku nggak tahu. Kayak kita harus ngobrol dulu sama dua-duanya. Selain dibuat lebih Indonesia, mungkin set-setnya juga kali ya. Setnya menurut aku lumayan keren juga karena harus menggambarkan kemewahan tempat kerjanya Pak Rendra. Terus juga kayak beberapa set yang dipilih juga seingat aku keren. Jadi kayak wah mewah ya ternyata kehidupannya Pak Rendra gitu. Jadi itu salah satu bagian menyenangkan dari promonya, kita akan dress up kembali jadi karakternya. Jadi hari ini aku pakai pink dengan pita dan juga ponytail khas Kim. Jangan lupa saksikan video original film What's Up with Secretary Kim eksklusif di video mulai dari tanggal 8 November.